undang-undang. Jadi untuk undang-undang itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin dari kritisi kenapa penyusunan masyarakat yang dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RPPU di hari ini, ya. Saya sampaikan ini sejauh ini yang sudah kita dari DPRRI maupun Januari, kemudian dari pakar hukum Kurnia Ramadana, dari Prof. Dr. Ibnu Nugroho, Dr. Maradona, ya, kemudian Pak Hendra Hamzah, Advokat Jenderal Tanah Air, Kongres Advokat Indonesia, Peradi SAI, tadi, ya, Peradi DPR Peradi, ya, dan juga kemudian dari Koalisi Masyarakat Sipil atau lembaga swadaya masyarakat ada Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, ya, kemudian Profesor IGD Widana Suwarta, ya, ada lagi Heri Firmansyah, kemudian Oce Madil, kemudian Hadi Akusnowo, kemudian Prof. Neng Baida, mahasiswa magang di DPR, kemudian Luki Raspati, kemudian Dr. Tuti Rahayuningsi, Dr. Khalid, kemudian Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PBSMI), ya. Kemudian ada juga Dr. Yusuf Taifuddin, kemudian ada Dr. Didi Sunardi, ada perwakilan mahasiswa tadi dari Universitas Islam Indonesia dari Jakarta, ya, untuk yang akan segera memberikan masukan dalam dekat ini. Biasanya ada dari BEN Investasi, saya sudah berkomunikasi dengan presidennya, ya, saudara Putra, ya, saudara Putra, insya Allah mereka juga berkenan hadir di sini, ya, dan ada beberapa tim lagi kita berikan kesempatan untuk memberikan. Mana buku kita? Ini mana ya? Ini ya? Ya, teman-teman, ya. Ya. Mungkin bisa disampaikan, Bang, Yusuf dari Metro TV tentang pertama debatnya adalah soal bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan aset recovery untuk perolehan keuangan negara dengan agar membatasi potensi abuse of power oleh para penegak hukum. Oleh aparat penegak hukum jangan sampai tidak abuse of power dengan mengatasnamakan undang-undang perampasan aset ini. Nah, ini yang kemarin kita maksudnya banyak ada kita perlu pertanyaan soal itu. Batasnya di mana yang pas, gitu kan? Pasti kita berkomitmen agar sebanyak mungkin terjadi aset recovery, ya. Tapi di sisi lain jangan sampai orang yang bersalah terkriminalisasi oleh aparat penegak hukum yang tidak bersih. Nah, itu satu. Yang kedua, banyaknya masukan soal perlunya lembaga khusus yang menangani soal pengelolaan aset ini yang di hasil kita ini. Karena kalau hanya kejaksaan, jadi kejaksaan itu tugasnya menyelidiki, menuntut, dan lain sebagainya. Dia tidak ada rekam jejak soal ini, soal mengelola ini, aset ini gimana. Jadi ada masalah juga. Terus nomenklatur juga, apakah kita akan mengikuti apa yang kita sudah di LCAC namanya aset recovery. Kalau pakai diterjemahkan aset recovery itu kan pemulihan aset, ya. Apakah kita akan pakai perampasan aset? Saya pernah bertanya di kali ini, dari mana awalnya muncul istilah perampasan aset. Ternyata menurut Pak Yusuf Taifuddin dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sebetulnya kalau ingin membuat undang-undang yang secara komprehensif membahas kemudian itu penyelidikan, kemudian namanya pemeriksaan, penuntutan, dan sebagainya, acaranya itu namanya aset recovery. Di ujungnya baru namanya perampasan aset. Yang di ujung pelaksanaannya adalah perampasan aset. Kan undang-undang ini kan mengatur semua nih, mulai dari misalnya diterima informasi adanya
kan? Tetapi kita masih mau dengan masukan dari masyarakat. Ini seperti apa? Kita harus lagi di masing-masing anggota Komisi 3 yang akan menyusun dan membahas ya akan menyampaikan sikapnya. Mungkin itu yang teman-teman ini ada yang dari